Assalamualaikum. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya di channel kesayangan Ada Floris. Saudaraku dimanapun berada, semoga semuanya dimanapun berada, saudaraku pecinta tanaman dalam kondisi yang sehat, diberikan nikmat waktu, diberikan nikmat kesempatan, diberikan nikmat apapun itu, bisa melaksanakan semua kegiatan, semua tanggung jawab dan aktivitas dalam kondisi yang maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun berada, kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya, bagaimana, apa itu, dan memahami kawal kenop-kenop anggrek kita, mulai dari kenop hingga mekar atau blooming sempurna. Mari saudaraku, kita simak dari awal hingga akhir. Terima kasih yang sudah setia menyimak channel Ada Floris. Bagi yang baru menemukan channel Ada Floris, monggo subscribe, like, dan komen dengan senang hati. Terima kasih. Mari saudaraku, kita simak bersama-sama apa yang ingin saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, di sini ingin saya sampaikan, khususnya bagi para pemula atau yang baru menemukan channel Ada Floris. Dari tadi saya menyebut kenop, dan kenop. Mungkin ada yang belum memahami apa itu kenop. Nah, monggo di scroll di video channel Ada Floris, sudah pernah saya sampaikan apa istilah-istilah yang sering digunakan dalam perawatan anggrek atau dalam dunia peranggekan. Kenop sendiri di sini saudaraku adalah bakal bunga atau calon bunga yang sudah mulai keluar dari spike. Spike adalah tangkai bunga yang seperti inilah yang disebut dengan kenop. Nah, ini sih. Di sini adalah untuk pertama kalinya Dendrobium larat yang saya tanam di pot. Ini dari seedling mengeluarkan kenop. Ini alhamdulillah. Nah, anggrek larat sendiri saudaraku sudah kita sebut sebagai anggrek sejuta umat ya. Jadi pada umumnya para pecinta anggrek pasti memiliki. Selain anggrek larat adalah jadulan, dia juga mudah sekali hidup dan mudah diperbanyaknya. Seperti inilah kayaknya. Nah, mari kita lihat, kita amati. Nah, ini adalah kenop dari anggrek Dendrobium larat. Dan kali ini untuk selanjutnya, di sini saya mengajak, di video ini saya ingin semua saudara pencinta tanaman memahami, mengenali, dan mengawal kenop-kenop yang sudah keluar supaya bisa blooming atau mekar sempurna. Dan untuk selanjutnya ini adalah kenop dari Dendrobium burana pink. Nah, seperti inilah kenopnya. Ini juga untuk pertama kalinya keki dari burana pink ini belajar mengeluarkan calon bunganya atau kenop. Sehat-sehat ya saudaraku. Ini terima kasih anggrekku sudah belajar berbakti. Ini. Untuk yang selanjutnya saudaraku, ini adalah kenop dari burana white. Ini tercium juga harum tapi soft sekali, tidak seperti savinwet ya saudaraku. Savinwet sangat wangi, dan kelopak atau mahkotanya beda lagi saudaraku. Nah, ini kenopnya seperti ini saudaraku, bentuk kenop dari burana white. Dan kita pindah ke plan berikutnya, yaitu kenop dari Dendrobium super pink. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini saudaraku, kita bisa mengenali dari kenop-kenop inilah anggrek-anggrek ini bakal keluar bunga keriting atau bunga bulat. Nah, coba kita perhatikan kalau Dendrobium super pink. Super pink ini kan semi keriting ya saudaraku. Nah, seandainya saudaraku mendapatkan plan, membeli tidak secara offline, jadi secara online, seandainya mendapatkan kenop yang seperti ini, dan di sana keinginannya membeli yang keriting atau semi keriting, itu berarti betul
Nah, jadi inilah kenop-kenop anggrek keriting, lebih langsing-langsing dan panjang-panjang seperti cabai ya saudaraku. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini saudaraku. Nah, seandainya dendrobium bulat itu lebih ginuk-ginuk saudaraku, lebih apa ya, lebih bervolume, lebih gemuk, lebih ginuk-ginuk gitu, lebih apa ya, lebih berisi, tidak langsing saudaraku. Kalau bulat seperti ini. Nah, kita pindah ke berikutnya. Nah, coba kita perhatikan. Ini yang tadi yang sampaikan adalah burana pink. Burana pink ini juga termasuk dendrobium bulat saudaraku. Jadi seperti ini kalau bulat. Jadi lebih gemuk, lebih berisi itu, tidak langsing-langsing ya saudaraku. Nah, seperti itu. Betapa senangnya ya saudaraku kalau kita merawat anggrek dan ternyata anggrek-anggrek kita sudah belajar berbakti, mengeluarkan spike dan mengeluarkan kenopnya. Padahal belum keluar bunganya kita sudah happy ya saudaraku. Tetapi di sini saya garis bawahi, pada saat keluar spike dan kenop kita harus lebih berhati-hati saudaraku, karena paling disenangi oleh hama, terutama semut saudaraku. Karena kemungkinan besar spike dan kenop itu manis, jadi semut paling suka, paling hobi mendekat. Nah, kalau ingin ditanyakan bagaimana cara saya mengawal dari spike, kenop, dan mekar sempurna, saya hanya menggunakan bahan-bahan alami saudaraku. Dan alhamdulillah sampai hari ini setelah saya bertahun-tahun belajar merawat anggrek, belum pernah namanya gagal kenop atau gagal mekar itu saya belum pernah mengalami. Jadi saya belum bisa memberikan contoh. Jadi di video semua yang ada di channel Ada Floris itu adalah milik saya pribadi, di mini garden saya dengan anggrek-anggrek yang sederhana yang saya miliki, koleksi saya pribadi. Jadi saya belum pernah mengalami gagal kenop, itu belum pernah. Nah, untuk mengatasinya saya menggunakan fungisida alami saudaraku. Itu mungkin yang membuat saya juga belum pernah bisa memberikan contoh gagal kenop itu seperti apa. Jadi bisa 2 minggu sekali, bisa 1 bulan sekali, itu selalu saya semprotkan bubuk kayu manis, itu bawang putih yang kita blender atau kita hancurkan, larutannya kita spraykan seperti itu, atau larutan dari tembakau saudaraku. Itu yang rutin saya gunakan, hanya untuk mencegah saja. Tapi alhamdulillah hasilnya juga bagus saudaraku, dan saya belum pernah mengalami gagal kenop. Alhamdulillah, itu saya syukuri sekali, karena saya hanya kelas rumahan ya saudaraku, tidak dikomersilkan, dan hanya apa ya saudaraku, hanya untuk hiburan, untuk menghias halaman, dan untuk melestarikan lingkungan supaya tetap hijau, asri. Dari pencegahan rutin yang saya lakukan itulah akhirnya kenop-kenop ini bisa blooming sempurna, cantik-cantik dan sehat-sehat seperti ini. Di sini saya sampaikan saudaraku, seandainya ada pencinta tanaman hias ingin membeli plant anggrek saudaraku, ini pengalaman saudara-saudara atau kawan-kawan pencinta tanaman hias juga yang bisa kita ambil juga pelajaran. Seandainya membeli, baiknya offline saja saudaraku. Seandainya terpaksa online, itu kalau bisa cari yang kenopnya sudah besar. Jadi kenopnya jangan yang terlalu kecil, nanti takutnya kalau dalam packingan terlalu lama, dalam pengiriman itu banyak faktor ya saudaraku, akhirnya gagal kenop dan layu, atau mungkin bisa juga stres karena yaitu banyak faktor, karena pengiriman dan sebagainya. Akhirnya anggrek kita tidak jadi mekar seperti yang kita harapkan. Padahal contohnya sudah bagus-bagus, tapi sampai rumah mungkin gagal kenop atau tidak jadi mekar seperti yang kita harapkan. Banyak terjadi tuh saudaraku ya. Makanya kita kalau bisa lebih baik offline saja, langsung datang ke pembelinya. Seandainya terpaksa online, ya kita ambil kenop yang sudah seperti ini mungkin, jadi tidak terlalu kecil untuk lebih amannya seperti itu. Tapi tidak bisa menjamin juga, karena dalam packingan mungkin dalam pengiriman itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi harus lebih hati-hati ya saudaraku, supaya tidak kecewa seperti itu.
dan cari nursery yang amanah saudaraku ya. Banyak sekarang nursery yang kita bisa cari yang lebih amanah. Kalaupun bisa, kita bisa datang langsung ke offline atau ke pameran-pameran tanaman hias, itu lebih baik dan lebih bisa melihat plant-plant yang sehat untuk kita rawat atau kita adopsi. Ini satu contoh lagi ya saudaraku. Ini adalah anggrek bulan mini, Phalaenopsis mini, atau Doritis mungkin, atau Bonita pulcherrima mungkin. Nah, seperti itu. Nih, Doritis juga termasuk anggrek bulat ya saudaraku. Jadi kenopnya bulat-bulat seperti ini. Ini salah satu contoh lagi anggrek yang bunganya bulat. Ini juga salah satu contoh ya saudaraku dari Phalaenopsis. Kita lihat kenopnya juga bulat-bulat seperti ini, gemuk-gemuk, menunjukkan bunganya bulat ya saudaraku. Bisa kita bedakan ya saudaraku, kenop dari anggrek keritingan dan kenop dari anggrek yang bulat seperti itu. Semuanya jenisnya seperti itu. Beda lagi kalau dengan Cattleya ya saudaraku. Ini kebetulan Cattleya tidak berbunga, belum, tapi sudah keluar sepertinya calon bunga seperti itu. Lebih pipih, besar, sesuai dengan bunganya. Amplopnya baru keluar kenop, pipih, besar. Nah, itulah anggrek Cattleya. Beda ya saudaraku. Seperti itulah saudaraku yang ingin saya sampaikan, sedikit sharing, sedikit berbagi pengalaman saya dalam merawat dan mengawal kenop-kenop hingga blooming sempurna seperti yang pernah saya liput selama ini. Saudaraku, di sini saya simpulkan dari semua yang saya sampaikan, bentuk kenop ternyata bisa mencirikan dari bunga yang kita ambil ya saudaraku. Bisa anggrek bulat atau anggrek keritingan. Bentuk kenopnya berbeda ya saudaraku. Nah, yang keduanya di sini saya simpulkan, gagal kenop bisa berbagai macam faktor ya saudaraku. Bisa karena hama, bisa karena nutrisi yang kita pakai berlebihan pada saat bunga itu berbunga. Tidak masalah mau pakai nutrisi kimia, mau pakai yang alami juga tidak masalah. Kebetulan saya tidak pernah menggunakan zat-zat kimia, jadi saya menggunakan bahan-bahan alami yang ada saja. Tapi hasilnya juga tidak kalah saudaraku, walaupun hanya skala rumahan. Ini seperti ini, speknya malah double 2 seperti ini saudaraku. Padahal saya hanya gunakan fungisida alami dan juga nutrisi alami yang ada di sekitar kita atau limbah-limbah dari dapur kita, seperti itu. Saudaraku, yang berikutnya adalah yang saya garis bawahi, yang nomor 3 adalah hormon atau perangsang mungkin yang digunakan oleh para pecinta tanaman hias. Itu tidak perlu berlebihan ya saudaraku. Kebetulan saya tidak pernah menggunakan sama sekali dan saya tidak mengenal. Saya gunakan semua cara alami dan saya rawat secara alami semua anggrek-anggrek yang ada di channel Adofloris ini yang pernah saya liput. Seperti itulah yang ingin saya sampaikan saudaraku. Semoga apa yang saya sharing kali ini bermanfaat. Monggo like, komen, dan share dengan senang hati. Jangan lupa like, dan like jika dirasa video ini bermanfaat ya saudaraku. Terima kasih saudaraku. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Apa yang ingin saya sampaikan ini mungkin ada ketidaksempurnaannya. Terima kasih. Salam satu hobi. Assalamualaikum.